Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali untuk membahas materi kita. Dan alhamdulillah, semoga aktivitas kita hari ini tetap diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, saya mohon semua sudah stay di HP-nya atau di laptopnya masing-masing, dan saya minta supaya memusatkan perhatiannya untuk materi kita hari ini, karena materi hari ini adalah merupakan materi terakhir dari perdagangan internasional. Nah, kemudian untuk materi kita masih kita berada pada standar kompetensi, yaitu menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan perubahannya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian standar kompetensi dari segi skill atau keterampilan menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan perubahannya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan pasar bebas. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan apa yang termasuk organisasi dalam perdagangan bebas. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tujuan organisasi dalam perdagangan bebas tersebut. Untuk itu anak-anakku semua mohon supaya disimak baik-baik supaya dipahami materinya, kemudian supaya di dalam menyelesaikan LKPD-nya itu bisa terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada pasar bebas. Nah, ini pasar bebas biasa pula dikenal dengan perdagangan bebas. Apa itu yang dimaksud dengan pasar bebas? Pasar bebas atau perdagangan bebas atau perdagangan internasional adalah kebijakan di mana pemerintah tidak lagi melakukan diskriminasi terhadap ekspor dan impor. Nah, apa maksud dari diskriminasi ini? Maksudnya di sini adalah hilangnya suatu kondisi, hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, baik itu tarif maupun non tarif, sehingga para pelaku ekonomi atau individu atau badan atau negara itu dapat bebas melakukan perdagangan. Kemudian dalam perdagangan bebas itu biasanya diawali dengan adanya kesepakatan antar satu negara dengan negara yang lain. Kalau sudah ada kesepakatan, berarti pelaku atau dari negara tersebut itu sudah bisa menjadi anggota dalam sebuah organisasi. Karena sebentar kita akan bahas organisasi-organisasi apa saja yang masuk dalam pasar bebas. Kemudian kita masuk pada organisasi-organisasi dalam pasar bebas. Organisasi dalam pasar bebas, ya. Jadi ada beberapa organisasi yang ada di dalam pasar bebas. Nah, yang pertama adalah MEA. MEA itu atau biasa dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian yang kedua adalah AFTA. AFTA atau biasa singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Kemudian yang ketiga APEC
Asia Pacific Economic Corporation. Kemudian yang keempat adalah Masyarakat Ekonomi Eropa atau biasa dikenal dengan Uni Eropa. Kemudian yang kelima adalah WTO, ya. Nah, itulah ada 5 organisasi yang masuk di dalam pasar bebas. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Apa itu MEA, apa itu AFTA, APEC, MEE, dan WTO. Baik, nah selanjutnya kita melihat yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa sebuah organisasi yang resmi itu mempunyai lambang tersendiri dan lambang itu ada maknanya. Nah, seperti yang Anda lihat ya, di situ sudah jelas gambarnya. Itu gambar dari masyarakat atau organisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, organisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini merupakan sebuah pasar bebas di wilayah Asia Tenggara. Jadi khusus menyangkut negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian di Asia Tenggara ini artinya karena ini merupakan pasar bebas, berarti perdagangan ini terjadi di antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi negara yang masuk dalam Asia Tenggara itu bebas melakukan perdagangan, baik itu perdagangan barang maupun perdagangan jasa. Ya. Sehingga di dalam perdagangan bebas di sini perlu kita mengkaji dan melihat bahwa perdagangan bebas ini, perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini mempunyai tantangan dan sekaligus peluang untuk negara-negara di Asia Tenggara. Dan saya yakin bahwa Ananda semua sudah tahu negara-negara apa saja yang masuk dalam anggota ASEAN. Nah, Masyarakat Ekonomi ASEAN ini itu dimulai sejak akhir 2015. Sehingga karena sudah ada perdagangan bebas di antara negara-negara di Asia Tenggara, ini perlu kita melihat apa peluangnya dan apa tantangannya. Nah, kita melihat peluangnya kira-kira apa? Peluangnya adalah ketika produk dalam negeri bebas dipasarkan ke negara-negara lain yang masuk dalam Asia Tenggara, artinya bahwa perluasan pasar itu lebih luas. Itu dilihat dari segi peluangnya. Tetapi dari segi tantangannya bahwa apakah produk kita dalam negeri sudah mampukah disandingkan dengan produk-produk dari luar negeri. Ini yang merupakan tantangan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Sehingga mau tidak mau produk dalam negeri itu perlu peningkatan inovasi atau kreativitas supaya bisa bersanding dengan produk-produk dari negara lain. Kemudian Masyarakat Ekonomi ASEAN ini disepakati pada bulan Desember tahun 1997 pada konferensi tingkat tinggi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Masyarakat Ekonomi ASEAN disepakati sebagai ASEAN Vision tahun 2020. Namun pada konferensi tingkat tinggi ASEAN Januari 2007 di Kuala Lumpur, Malaysia, Masyarakat Ekonomi ASEAN diberlakukan tahun 2015 sesuai dengan deklarasi Cebu. Kemudian anggota dari Masyarakat Ekonomi ASEAN Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Itulah anggota dari negara-negara yang masuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Negara inilah yang bebas melakukan perdagangan antar negara se-Asia Tenggara, baik itu perdagangan barang maupun perdagangan jasa. Yang mana itu perdagangan jasa? Perdagangan jasa misalnya dokter, dosen, itu sudah bebas melakukan perdagangan jasanya ke seluruh negara-negara anggota ASEAN.
Asia Tenggara. Kemudian, apa tujuan dari Organisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN? Tujuannya adalah yang pertama, menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang memiliki perekonomian yang merata. Ya, dimana kita tahu bahwa negara-negara di Asia Tenggara adalah anggotanya rata-rata negara berkembang. Sehingga inilah tujuan dibentuk organisasi ini, supaya yang menjadi anggota ASEAN itu memiliki perekonomian yang merata. Kemudian yang kedua, membentuk masyarakat ekonomi ASEAN sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Artinya mampu berkompetisi dengan negara-negara sesama anggota ASEAN. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat ekonomi ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Itu tujuannya. Selanjutnya yang keempat, tujuannya adalah masyarakat ekonomi ASEAN diintegrasikan secara penuh terhadap ekonomi global. Jadi itulah satu organisasi, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN. Kita sudah paham apa organisasinya, bagaimana lambangnya, bagaimana anggotanya, apa tujuannya. Jadi Ananda semua harus memahami apa tujuan, kapan berdirinya dari semua organisasi-organisasi yang masuk dalam pasar bebas. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. Apa itu AFTA? AFTA itu adalah merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Kemudian anggota ASEAN itu terdiri atas anggota AFTA, itu adalah semua anggota dari ASEAN. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei. Kemudian itu yang anggota awal itu adalah ada 6 negara. Kemudian Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar itu menyusul. Makanya ada tandanya bintang, itu maksudnya bahwa yang 4 negara itu menyusul menjadi anggota AFTA, tetapi juga sebagai anggota ASEAN. Kemudian AFTA ini dibentuk pada awal konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Nah, selanjutnya apa tujuan berdirinya AFTA? Tujuan berdirinya AFTA adalah yang pertama adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga ASEAN memiliki daya saing tinggi di pasar global. Yang kedua, meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan ketertarikan investasi dari luar negeri. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. APEC adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Ini didirikan pada tahun 1989 di Australia, kemudian diprakarsai oleh 12 negara yang memiliki garis pantai di Samudra Pasifik dan telah memiliki 21 negara anggota dan berkantor di Singapura. Selanjutnya, keanggotaan APEC ini terdiri atas 21 negara. Anggotanya antara lain adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, Republik Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura,
Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Itulah negara-negara anggota APEC yang mempunyai garis pantai di Samudra Pasifik. Kemudian kita masuk pada tujuan. Apa tujuan berdirinya APEC? Tujuan berdirinya APEC adalah meningkatkan kerjasama dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, sebagai tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara anggota. Kemudian yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi yang rendah. Yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Itulah tujuan berdirinya APEC. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, masyarakat ekonomi Eropa. Baru kita melihat masyarakat ekonomi Eropa, ini berarti kita sudah bisa membayangkan bahwa ini adalah merupakan organisasi di antara negara-negara yang ada di benua Eropa atau biasa dikenal pula dengan istilah Uni Eropa. Nah, kemudian Uni Eropa ini adalah merupakan kelompok 28 negara yang independen. Kemudian ini merupakan sebuah organisasi yang ada di kawasan benua Eropa yang tujuannya adalah menyatukan negara-negara anggotanya melalui perjanjian Roma tahun 1957. Kemudian setelah Uni Eropa terbentuk tahun 1993, masyarakat ekonomi Eropa disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, untuk badan ini adalah merupakan sebuah badan otonom di kawasan Eropa, di mana organisasi ini dikatakan pula sebagai sebuah organisasi supranasional, di mana negara-negara anggotanya tetap menjadi negara yang berdaulat dan independen, tetapi tetap menggabungkan kedaulatan mereka dengan maksud untuk memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Nah, inilah sebuah kerjasama yang ada di negara-negara Eropa, di mana kita tahu bahwa negara-negara yang ada di benua Eropa itu adalah umumnya negara maju dan akan semakin maju karena mereka bersatu di dalam sebuah organisasi yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa. Kemudian iklim perdagangan antar negara anggota Uni Eropa itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa setelah adanya organisasi ini. Nah, kemudian apalagi setelah dihilangkannya hambatan-hambatan perdagangan antar negara dengan adanya pasar bebas. Sehingga dampak dari hal ini tidak hanya berimbas bagi anggota tetapi juga pada non-anggota. Kenapa? Karena tumbuhnya perekonomian secara keseluruhan di benua Eropa. Nah, akibatnya akan mengalami kenaikan permintaan produk impor bagi negara-negara industri anggota. Nah, sehingga setiap organisasi sangat luar biasa manfaatnya terhadap negara-negara lain. Dan pada tahun 2009 semua lembaga masyarakat ekonomi Eropa dilebur menjadi Uni Eropa. Kemudian yang keanggotaan dari Uni Eropa ini, dimana kalau kita melihat anggota dari Uni Eropa adalah rata-rata negara maju. Kita lihat Australia, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Hongaria, Inggris Raya, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxembourg,
Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Kemudian, apa tujuan dari Uni Eropa? Ya, jadi dalam sebuah organisasi perlu ada tujuan atau ada target. Nah, ini Anda semua perlu dipahami bahwa setiap kegiatan kita kalau mau hasil yang maksimal ada target kita. Artinya ada yang mengikat kita bahwa saya mau kemana ini. Sama juga dengan Ananda semua. Anda belajar seperti ini ada target kalian. Target kalian untuk belajar hari ini kita sudah jelaskan pada tujuan pembelajaran tadi. Sehingga Anandaku semua harus betul-betul menyimak dan memahami materi ini. Di samping menyimak dari video streaming ini, kalian juga bisa mencari materi-materi lain yang bisa mendukung pemahaman kalian dari materi yang ada ini. Itu bagian dari usaha bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Sama halnya pula dengan organisasi ini. Karena ada tujuan, maka ada target yang harus dicapai, ada usaha atau ada proses yang kita harus jalani. Nah, sekarang kita lihat apa tujuan dari Uni Eropa. Tujuan dari Uni Eropa yang pertama adalah integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Kemudian yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara. Kemudian yang ketiga, menghapuskan semua rintangan dan menghambat lajunya perdagangan internasional. Kemudian yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota masyarakat ekonomi Eropa. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu WTO, World Trade Organization. Nah, ini adalah merupakan badan internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Jadi organisasi ini mengatur seluruh badan internasional bagaimana perdagangan antar negara dilakukan. Ini semua yang mengatur regulasinya, seperti apa perdagangan internasional itu dilakukan sehingga tidak merugikan pihak yang lain. Tetapi tujuannya adalah bagaimana dengan adanya organisasi dan melakukan perdagangan, itu kebutuhan antar negara bisa terpenuhi, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, walaupun di negara yang tidak menghasilkan barang tersebut, tapi kebutuhannya bisa terpenuhi karena ada negara lain yang menghasilkan. Inilah diatur oleh WTO, ya, supaya tidak ada negara yang melakukan perdagangan yang semau-maunya, tetapi melakukan perdagangan dengan ada aturan yang mengikat dengan tidak merugikan negara lain. Nah, pada tanggal 1 Januari 1995 setelah dilakukan perundingan putaran Uruguay, itu sudah ada persetujuan dalam putaran tersebut, yaitu meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual dan penyelesaian sengketa. Nah, jadi seandainya ada negara yang bersengketa dalam hal perdagangan internasional, maka yang menyelesaikan adalah WTO atau Badan Internasional yang memang tugasnya adalah mengatur perdagangan antar negara. Karena tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa antar satu negara dengan negara lain terkait dengan perdagangan antar negara. Tetapi satu kesyukuran karena dengan adanya pasar bebas, ya di satu sisi karena hambatan-hambatan perdagangan itu sudah banyak yang dihapus, seperti pengenaan tarif dan non tarif itu sudah tidak lagi diberlakukan, sehingga sudah ada kemudahan bagi semua negara untuk melakukan perdagangan internasional. Akan tetapi lagi-lagi tetap kembali kepada aturan yang ada, karena tujuannya adalah supaya sama-sama untung. Artinya ada yang untung karena barangnya terjual, ada yang untung karena
kebutuhannya bisa terpenuhi, walaupun di negaranya ada kemungkinannya bahwa tidak memproduksi seperti yang dibutuhkan, tetapi bisa terpenuhi kebutuhannya karena ada negara lain yang memproduksi sehingga kebutuhan di negara tersebut bisa terpenuhi dengan baik. Nah, itulah pertemuan kita hari ini. Kemudian masih ada anggotanya adalah lebih dari 150 negara, 117 diantaranya adalah negara berkembang. Itu anggota dari WTO ya. Jadi hampir mencakup sekian persen dari negara-negara yang ada di dunia, dan 117 negara diantaranya itu negara berkembang, termasuk kita di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuannya ya. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup, mewujudkan lapangan kerja penuh, kemudian menambah pendapatan real dan permintaan, kemudian memperbesar produksi dan perdagangan barang dan jasa. Kemudian dari ini semua yang Ibu sudah paparkan, Ibu minta supaya betul-betul kalian menyimak materi ini supaya kalian betul-betul bisa memahami apa itu pasar bebas, kemudian bagaimana dari keberadaan dari organisasi-organisasi tersebut. Ya, mungkin ini yang Ibu bisa sampaikan, dan insya Allah karena ini adalah merupakan materi terakhir dari materi kita perdagangan internasional, maka untuk pertemuan berikutnya insya Allah Selasa depan itu kita akan ulangan harian melalui Nuadu ya, tetapi tetap juga ada pengantar melalui streaming barang 15-20 menit, kemudian kita lanjut mengerjakan ulangan hariannya melalui Nuadu. Mungkin ini yang Ibu bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Salam sehat buat kalian beserta keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.